Shalom. Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji Selamat Tuhan. pagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat berbakti di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Di minggu ini pada ibadah kali ini kita akan menyaksikan pengukuhan Bapak Karis Setiawan sebagai Gembala Sidang GBI Sion Jember. Nah, untuk itu sebelumnya saya ingin membacakan beberapa warta ibadah kita untuk seminggu ini. Tema bulan Juli yaitu taat dan setia kepada Kristus, dan tema minggu ini adalah upah kesetiaan kepada Kristus. Pelayan firman Tuhan di ibadah pagi 1 telah dilayani oleh Bapak Karis Setiawan, sedangkan ibadah saat ini oleh Pendeta Agus Panrimo dan nanti sore oleh Bapak Diakon Daniel Tarapa. Gereja mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Inugroho yang telah mempersembahkan bunga yang indah untuk menghias ruang ibadah hari ini. Jika sekiranya ada jemaat yang ingin menyumbangkan untuk menghias gereja, silakan menghubungi panitia dekorasi. Pengumuman untuk kegiatan selama sepekan diawali dari Wanita Baptis Indonesia, mengundang para wanita atau kaum ibu untuk mengikuti persekutuan wanita di setiap hari Selasa pukul 5 sore hingga 7 malam. Kali ini temanya adalah kesetiaan Paulus. Pembicaranya oleh Saudari Katarina Roslinda. Silakan kaum ibu untuk hadir bersama. Kemudian dilanjutkan oleh kaum pria, yaitu Pria Baptis Indonesia dengan segmen Smart Talk PBI di hari yang sama, di hari Selasa pukul 7 hingga 9 malam. Kali ini temanya kenapa semakin banyak orang enggan ke gereja. Silakan Bapak Ibu kita untuk berdiskusi bersama dengan narasumber Bapak Diakon Danet Apatria dan moderatornya Bapak Alin Panggabean. Selanjutnya dari ibadah doa mengundang para jemaat dan simpatisan GBIK untuk mengikuti dalam ibadah doa di hari Rabu pukul 18.30 secara full onsite dan di hari Sabtu di pukul 5.30 secara online. Selanjutnya dari Persekutuan Kaum Muda Baptis Indonesia mengundang teman-teman kaum muda untuk mengikuti Persekutuan KMBI dengan tema Escape the Toxic Trap di hari Sabtu tanggal 19 Juli pukul 4 sore. Selanjutnya dari Paduan Suara God's Little Shepherd, hari ini ada latihan. Silakan bagi anak-anak untuk mengikuti God Little Shepherd Paduan Suara yang diadakan setelah ibadah mulai pukul 11 hingga 11.30 di ruang kelas Indria. Dari panitia musik akan mengadakan training bagi jemaat GBIK yang rindu melayani Tuhan lewat talentanya di bidang pemimpin ibadah, pemimpin musik atau singer yang diadakan di gereja pada tanggal 26 Juli 2025 pukul 10 WIB sampai dengan selesai di ruang ibadah GBIK. Selanjutnya akan ada upacara agung pembaptisan. Mari kita mendukung kehadiran saudara-saudara kita yang akan dibaptiskan. Bapak Wisnu Wardana, Saudara Theophilus Anandito, Saudara Diraj Rizky Sakar, Saudari Nadia Risi Sakar, dan Saudara Nugra Bagus Andika yang akan diadakan pada ibadah 2 Minggu tanggal 27 Juli 2025. Dari panitia keanggotaan diinformasikan karena ada kendala teknis, maka untuk proses pencetakan kartu anggota tahap kedua sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. Dan terakhir, mulai bulan Maret telah diadakan satu kelas sekolah minggu untuk usia tunas muda hingga dewasa di sore hari pukul 4 hingga 5 sore. Silakan untuk jemaat yang kesulitan hadir sekolah minggu di pagi hari dapat hadir di sore hari. Demikian warta ibadah kita minggu ini. Saya ingin kembali menghimbau agar kita menonaktifkan atau membuat nada getar untuk handphone kita agar kita bisa menjalani ibadah dengan baik.
Silakan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah dengan bersaat teduh. Silakan Bapak Ibu mengambil waktu untuk bersaat teduh, menyiapkan hati dan pikiran, memasuki ibadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan berbakti kita dari Mazmur 89 ayat 2, 3, dan 6. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegap seperti langit. Bersama, sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Amin. Yang percaya kasih setia Tuhan menyertai kita hingga hari ini, boleh katakan amin? Boleh sekali lagi amin ya? Itulah alasan kita juga bersyukur dan memuji namanya. Mari sebagai umat percaya, saat ini kita bersatu hati untuk menyembah dan meninggikan namanya. Dengan semangat dan sukacita, mari naikkan pujian Hai Kristus dan pujilah bersama-sama semua baitnya. Wanita, lalu disambut pria, lalu bersama-sama. Wanita. Angkat suaramu, haleluya. Pria. Bersama-sama. Marilah kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang besar dan ajaib karyanya. Dengan penuh kesungguhan hati, mari kita terus meninggikan namanya melalui pujian besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang
dalam doa. Sungguh besar dan ajaiblah karya-Mu ya Tuhan. Kau Allah pencipta kami, Kaulah yang telah ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini atas segala kebesaran-Mu, atas segala karya-Mu dalam hidup kami. Biarlah segala puji-pujian dan sesembahan kami dapat menjadi layak dan Tuhan terima menjadi satu puji-pujian yang harum dan wangi di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga mau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memuji-muji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah kiranya Tuhan juga mau sertai hamba-Mu, Pendeta Agus Panrimo, yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah pujian istimewa dari Sekolah Minggu Indria dengan judul Aku Anak yang Setia. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, Om Tante. Saya mewakili Sekolah Minggu Indria ingin mengajak Bapak Ibu, Om Tante yang mempunyai anak atau adik-adik, keponakan, saudara yang berumur 4 sampai 6 tahun untuk dapat ikut Sekolah Minggu Indria bersama setiap hari Minggu jam 8 pagi. Di kelas kita akan memuji Tuhan, kita belajar firman Tuhan, dan juga akan ada games-games bersama. Dan hari ini kita akan menyanyikan lagu dengan judul Aku Anak yang Setia. Biarkan lagu ini boleh menjadi doa untuk kami supaya adik-adik kami boleh juga menjadi anak yang setia pada Tuhan dan orang tua. Terima kasih.
Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk anak-anak yang akan ikut ibadah anak-anak yang berusia 3 sampai 12 tahun. Silahkan boleh maju ke depan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang mengasihi anak-anak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur boleh mendengar pujian istimewa dari kelas Indria yang mengatakan bahwa mereka setia. Biarlah melalui pujian ini juga akan menolong iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, juga mereka akan semakin setia mengikut Tuhan, walaupun usia mereka masih kecil, biarkan Tuhan terus menolong pertumbuhan iman mereka. Dan saat ini Tuhan, sebelum anak-anak kami yang berusia 3 sampai 12 tahun akan mengikuti ibadah anak, kami berdoa mohon kiranya Tuhan akan memberkati mereka ketika mereka akan mengikuti ibadah anak ini. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, berkati para pembimbing yang akan menolong mereka untuk melakukan aktivitas yang lain di kebaktian anak ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami kepada Engkau, berkati mereka seperti Engkau memberkati kami yang ada di ruang ibadah ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan sampai ibadah anak ini selesai, Tuhan akan menyertai mereka, dan Tuhan akan memberikan sukacita yang luar biasa, sehingga mereka menikmati ibadah anak ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Mari kita syukuri karya dan kasih Tuhan yang nyata dalam segala ciptaan dan juga dalam kehidupan kita. Dengan hati penuh syukur dan penuh hormat, mari kita naikkan pujian atas bumi yang indah sebagai persiapan untuk pembacaan masuk dalam pembacaan Alkitab. Bait pertama, ketiga, dan keempat. Atas pasti
kita akan membuka ayat-ayat di dalam Alkitab dan membacanya secara silih berganti yang diambil dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 5 dan diteruskan dari ayat 14 sampai dengan 20. Sekali lagi dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 5 dan diteruskan ayat 14 sampai dengan 20 secara silih berganti. Judul perikopnya, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Bersama, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Firman Tuhan akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pendeta Agus Panrimo. Doa syafaat akan dipimpin oleh Diakon Dwi Joko Suwito. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Firman Tuhan di Yeremia 33:3 berkata, "Berserulah kepadaku dan aku akan menjawabmu dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan tersembunyi yang tidak kamu ketahui." Saat ini mari kita bersama-sama memanjatkan pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur padamu ya Bapa atas segala pimpinanmu, penyertaanmu, atas kasih dan kemurahanmu bagi kami dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Dalam hari-hari yang kami lalui, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang menyertai kami dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa Allah kami untuk segala kasih setia-Mu. Allah yang baik bagi kami, sungguh sangat baik bagi kami. Ya Bapa, ya Allah kami, saat ini kami ingin mengajarkan pokok-pokok doa kami pada pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau Allah kami yang ada bersama dengan kami, mendengarkan seruan kami, doa-doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Bapa pada pagi ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Khususnya kami berdoa Tuhan, kami minta syukur atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu bagi Bapak Presiden
Prabowo Subianto dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming. Terima kasih Bapak untuk pimpinan penyertaan bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Bapak, biarlah kiranya Engkau juga terus Allah yang boleh memimpin mereka Tuhan, memimpin para pemimpin dalam mereka memerintah negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau Allah yang memberikan hikmat dan kebajikan yang daripadamu Tuhan atas mereka. Kau yang berikan roh yang takut akan Allah dan mereka menjalankan tugas-tugas dan amanat dari undang-undang Tuhan. Sehingga melalui apa yang mereka lakukan Tuhan, melalui program-program pemerintah, melalui kegiatan-kegiatan pemerintah yang dilakukan Tuhan, biarlah semuanya itu untuk mensejahterakan rakyat kami, bangsa kami, Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jauhkan bangsa dan negara kami dari perpecahan, tapi biarlah kiranya dengan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, kami bangsa ini dapat terus boleh bersatu, bersama-sama membangun negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk lembaga-lembaga pemerintahan Tuhan, kami berdoa DPR, MPR, Mahkamah Agung, lembaga-lembaga pemerintah yang lain Tuhan, setiap aparat negara Tuhan yang memimpin, yang menyelenggarakan negara ini Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Engkau Allah yang berikan roh takut akan Tuhan bagi mereka Tuhan, dalam mereka menjalankan tugas-tugasnya, dalam mereka menjalankan amanat rakyat ini Tuhan, sehingga mereka melakukannya dengan penuh, dengan sungguh-sungguh, semuanya ini untuk kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah mereka Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, dan biarlah melalui apa yang mereka lakukan Tuhan, semuanya bagi kemakmuran negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk GGBI, untuk lembaga-lembaga baptis Tuhan, GGBI, BPN, YBI, YRSBI, dan Bamusnas. Kami menyerahkan setiap lembaga-lembaga baptis ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa untuk setiap pengurus, baik dari ketua dan staf-stafnya Tuhan. Kami kiranya Tuhan Allah yang boleh memimpin mereka Tuhan, menyertai mereka, dan sehingga mereka boleh bersatu bersama-sama, saling bekerja sama, saling mendukung, sehati dan sepikir sesuai apa yang diamanatkan Tuhan, dan mereka menjalankan program-program yang telah disusunnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui lembaga-lembaga ini Tuhan, setiap umat baptis, setiap lembaga ini juga dapat terus menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan segala bangsa ini menjadi murid Tuhan, menjadi orang mencari jiwa-jiwa baru untuk menjadi percaya padamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program dan kegiatan yang direncanakan dan yang sudah dilakukan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap kebutuhan yang diperlukan dalam lembaga-lembaga tersebut Tuhan, kiranya juga Allah yang mengetahui dan Engkau Allah yang boleh mencukupkan sehingga lembaga-lembaga dapat menjalankan programnya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan bagi lembaga ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga kesehatan di baptis Tuhan. Kami berdoa untuk rumah sakit baptis yang ada di Batu, Malang Tuhan. Kami berdoa untuk rumah sakit baptis Kediri, dan juga rumah sakit baptis di Lampung, dan juga klinik baptis di Kupang dan di Semarang. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa atas penyertaan Tuhan bagi lembaga-lembaga kesehatan ini Tuhan, dan mereka melayani masyarakat ini Tuhan dalam bidang kesehatan. Kami mengucap syukur untuk setiap pelayanan yang diberikan, dan biarlah semuanya itu melalui pelayanan ini Tuhan menjadi seorang berkat bagi masyarakat sekitarnya Tuhan, dan melalui pelayanan ini juga nama Tuhan dimuliakan dan boleh
jangkau jiwa-jiwa baru Tuhan untuk percaya padamu ya Tuhan. Kami menyerahkan lembaga-lembaga kesehatan ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Khususnya kami berdoa untuk setiap keperluan, kebutuhan yang diperlukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga Allah boleh mencukupkan Tuhan, sehingga lembaga pelayanan kesehatan dapat boleh berjalan karena penyertaan Tuhan, karena kasih karunia bagi lembaga ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dana yang diperlukan Tuhan dalam mereka menjalankan pelayanan kesehatan ini Tuhan. Kiranya Kau juga Allah boleh mencukupkan dana yang diperlukan Tuhan melalui orang-orang percaya yang dapat memberikan dananya untuk pelayanan kesehatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan siap pelayan-pelayan dari dokter, petugas kesehatan, para medis semua yang bertugas dalam pelayanan kesehatan Tuhan. Kiranya Kau juga Allah yang boleh memberkati mereka, Kau yang menolong mereka, menyertai mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik dan melalui pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang dilayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam kuasa-Mu Bapa. Engkaulah Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Allah yang selalu menyertai kami dan siap menolong kami dalam setiap yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan dan sepuluhan kita kepada Tuhan, marilah kita menyadari bahwa setiap benih kebenaran dan kasih yang kita tabur pasti membuahkan hasil. Mari dengan berdiri, dengan penuh sukacita dan rasa syukur, mari kita nyanyikan, mari kumpulkan bait kedua, ref, bait ke-1, kedua ref, ketiga ref. Bait yang pertama. Mazmur 96 ayat 8 dan 2 Korintus 9 ayat 7. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang kami nikmati sepanjang hidup yang Tuhan berikan kepada kami.
Segala yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan, dan kami dengan senang hati ingin mengembalikan sebagian kecil dalam bentuk persembahan dan perpuluhan kami. Berkatilah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah orang-orang yang mengaturnya agar dengan penuh hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Persembahan dan sepuluhan kita kepada Tuhan. Upah kesetiaan kepada Kristus itu adalah judul khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus Panrimo. Namun sebelumnya ada sebuah pujian istimewa dari tim IBYC GBIK 2025 dengan judul Let's Move for His Glory yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Timi, perwakilan dari KMB Kebayoran, kami tim IBYC yang berangkat ke Solo pada tanggal 25 sampai dengan kembali ke Jakarta tanggal 29 Juni kemarin, akan melaporkan sedikit tentang perjalanan kami di Surakarta. Boleh next? Oke, mungkin sekilas tentang apa yang terjadi selama kami berada di Solo. Jadi IBYC tahun ini, Indonesian Baptist Youth Conference 2025 dilaksanakan 26 sampai 28 Juni di Tirto Nadi Convention Hall, Solo. Diikuti kurang lebih 1.600 peserta berupa anak-anak muda baptis dari seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai kawasan timur Indonesia. Bila include dengan para panitia dan hamba Tuhan yang mengantar, kurang lebih ada 1.800 orang di Tirto Nadi selama 3 hari itu. Lalu kami sendiri KMBI Kebayoran diwakili oleh 16 orang yang berangkat bersama-sama dengan BPD dari gereja ini. Kegiatan yang dilakukan di sana terdiri dari ibadah, lalu ada juga revival atau KKR, kelas-kelas Kapita Selekta atau kelas-kelas elektif yang kami pilih berdasarkan topik yang disediakan, serta kegiatan bersama kelompok kami. Di mana kegiatan itu pada hari terakhir kami semua berkeliling kota Solo dengan kelompok kami masing-masing melakukan kegiatan-kegiatan atau misi-misi yang diberikan oleh panitia pada saat itu. Dari sana kami belajar dengan tema besarnya yaitu Let's Move. Dari Filipi 3 ayat 8-13 ayat temanya, kami belajar untuk
bergerak bersama sebagai satu tubuh dalam Kristus. Kami meninggalkan semua yang ada di belakang kami, mengejar panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kurang lebih itu yang kami dapatkan selama kami di Solo. Ini adalah kurang lebih dokumentasinya untuk hari pertama, ini di pembukaan. Hari pertama ini ibadah pembukaan dan beberapa ibadah-ibadah yang ada. Boleh di next. Lalu untuk hari kedua ini adalah kelas-kelas pilihan yang kami lakukan di Tirtonadi Convention Hall ini, kalau Bapak Ibu tahu di Terminal Tirtonadi di Solo, dan Taman Balai Kambang di Solo juga. Ada beberapa tempatnya, lalu juga banyak ibadah dan kegiatan kelompok yang kami lakukan, serta pada hari ketiga, hari terakhirnya, boleh di next, adalah hari penutupan di mana kami berjalan-jalan keliling kota Solo bersama kelompok kami, kulineran seperti itu ya, dan melakukan ibadah penutupan serta pengumuman bahwa 2 tahun lagi IBYC akan diselenggarakan di Kota Jakarta. Kami di sini menghimbau juga bagi Bapak Ibu, Om Tante sekalian yang memiliki anak-anak usia muda juga untuk ya kita bersiap-siap bersama-sama menyambut IBYC ini yang akan datang di Kota Jakarta atau setidaknya di BPD kita, BPD DKI Jaya Banten 2 tahun lagi. Kurang lebih itu dari kami, laporan dari kami. Kami di sini akan melakukan persembahan pujian berupa lagu tema dari IBYC 2025. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kaum muda baptis Indonesia Kebayoran yang telah mewakili, termasuk bapak-bapak, emak-emak, kakek dan nenek semuanya. Tetapi bukan hanya mereka yang meninggalkan Jakarta ya pada waktu itu. Ternyata emak, bapak, mbah Kong, mbah Huti semuanya meninggalkan sampai gereja ini sepi. Enggak masalah, kasih aplaus untuk mereka ibu bapak sekalian. Saya senang melihat anak-anak muda dan makanya gereja terus memberikan wadah untuk mereka mengekspresikan satu kehidupan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya khotbah, saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam. Dan di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan yang telah kita sepakati yang akan kita utus ke Jember. Beliau adalah Bapak Keri Setiawan dan juga beserta dengan istri, boleh berdiri. Silakan duduk. Tanggal 2 Juli yang lalu mereka telah menikah dan seminggu ini ya Pak ya. Seminggu ini sudah menjadi suami istri dan nanti hari Jumat akan kita utus ke Jember. Kalau Bapak Ibu sekalian punya pecel boleh titipkan beliau untuk sanggup di perjalanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Dan mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, perkenankan kami pagi ini boleh mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan panggilan kami, bukan hanya sebagai hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus, tetapi juga sebagai hamba Tuhan yang Tuhan panggil, yang Tuhan menangkan untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu di pagi 2 ini, kami rindu setiap kami yang hadir boleh menikmati ibadah ini, dan juga kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup, harapan kita selalu ingin yang terbaik. Betul Saudara? Kita ingin makan yang cukup, kita ingin memiliki sandang yang baik, kita ingin memiliki papan yang baik, dan kita ingin kaya raya, Saudara. Harapan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika apa yang Bapak Ibu Saudara lihat, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan terhadap orang yang kaya dan yang sukses, itulah yang akan kita pikirkan, yang kita harapkan. Kita melihat Saudara, kehidupan orang-orang yang kaya, kehidupan orang yang sukses, kehidupan mereka semuanya serba enak, mereka serba cukup. Kelihatannya mereka tidak pernah menghadapi satu persoalan, oleh karena kehidupan mereka berkelimpahan. Ketika mereka ingin makan makanan yang sesuai hati, tinggal pesen dan mampu bayar. Ketika mereka memiliki kerinduan untuk ikut tren pakaian masa kini, mereka tinggal memesan dan membayarnya. Ketika mereka punya uang mengharapkan rumah tempat tinggal yang baik, mereka cukup melihat, memilih, dan membayarnya. Sehingga ketika kita diperjumpakan dengan mereka, Saudara, kita menyambut mereka dengan hormat, kita mengidolakan mereka, kita menghargai mereka, bahkan mengorbankan diri kita demi orang yang kita hormati, yaitu mereka yang kaya dan sukses. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akibat dari itu, maka harapan saya dan saudara setiap kita berdoa selalu mengharapkan yang baik, mengharapkan yang indah, mengharapkan keberhasilan, mengharapkan kesuksesan. Tetapi saudara perlu melihat bahwa di balik orang-orang yang kelihatannya sukses dan serba cukup itu, yang tanpa ada persoalan, sesungguhnya mereka pun pernah menghadapi yang namanya persoalan yang tanpa kita ketahui. Dan ketika kita melihat orang-orang yang kelihatannya biasa, maka kita juga menaruh hormat yang biasa-biasa saja. Tetapi perhatian baik-baik, ada orang yang hidupnya biasa, ada orang yang tidak kaya,
Ada orang yang hanya hidup sederhana, tetapi orang itu tetap dihormati. Oleh karena apa? Oleh karena kesetiaan yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang sederhana, yang kelihatannya tidak kaya, yang kelihatannya memang cukup sederhana, tetapi oleh karena kesetiaan mereka, maka orang-orang itu akan dihormati oleh saya dan saudara. Banyak saudara kita melihat contoh. Ada orang yang perlu kita hormati bukan karena karyanya, bukan karena kemampuannya, bukan karena kepandaiannya, tetapi mereka dihormati karena kesetiaannya. Kalau saudara punya usaha toko, memiliki anak buah yang menjaga toko dan setia, sekalipun mungkin setiap bulannya, setiap tahunnya gajinya tidak pernah naik saudara, tetapi oleh karena kesetiaannya maka tuan dan nyonyanya itu menghormati, menghargai. Kita memiliki asisten rumah tangga yang dengan sederhananya ia tetap setia kepada kita yang menjadi tuan dan nyonyanya, sekalipun mungkin gajinya pas-pasan, tetapi oleh karena kesetiaannya maka tuan dan nyonyanya menghargainya. Kita melihat security gereja kita, mereka siang malam ada di luar, ketika hujan, badai, angin, panas, mereka tetap di luar. Tetapi oleh karena kesetiaan mereka, kita menghormati, kita menghargai mereka. Dan masih banyak lain saudara, termasuk petugas-petugas kebersihan yang ada di gereja ini. Kalau tidak ada mereka, tidak akan pernah kita menikmati ibadah dengan nyaman, tidak akan pernah kita menikmati segala sesuatu dengan indah. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka dengan sederhananya, dengan hasil yang pas-pasan, tetapi oleh karena kesetiaannya, oleh karena kasihnya, oleh karena tanggung jawabnya, maka mereka layak untuk memperoleh penghormatan. Nah saudara, hasil yang dicapai oleh seseorang termasuk saya dan saudara itu dipengaruhi daripada apa yang telah dipercayakan oleh seseorang kepada mereka. Mereka melakukan dengan baik membersihkan gereja. Mereka melakukan dengan baik menjaga gereja. Mereka melakukan dengan baik menjaga toko dan menjadi asisten rumah tangga. Itu oleh karena apa? Oleh karena kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan itu tidak mudah diberikan oleh orang kepada seseorang kalau memang orang itu ketika dilihat tidak ada kesetiaan sama sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang ingin berhasil, iya. Orang akan diberi tanggung jawab oleh seseorang, tentu oleh karena orang itu bertanggung jawab. Tetapi yang terjadi, perhatian baik-baik, banyak orang yang ingin sesuatu yang besar, ingin berkat yang melimpah, ingin jabatan yang tinggi, ingin hasil yang besar, tetapi mereka mengabaikan yang namanya kepercayaan dan kesetiaan. Saya teringat renungan Pak Nulyo hari Rabu yang lalu. Ketika kita harus berpikir dan berperkara besar, harus dimulai dari perkara yang kecil. Dan ketika kita harus melakukan perkara yang kecil, bukan berarti kita mengabaikan perkara yang besar. Dan ketika Rabu dilakukan firman Tuhan, Sabtu kembali saudara Ray mengatakan, perkara kecil harus kita lakukan secara otomatis, perkara yang besar akan Tuhan percayakan. Amin. Ini yang penting. Seringkali kita abai untuk melakukan perkara yang kecil, kita abai untuk melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita abai untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan atau orang lain, oleh karena kita luput, kita menghadapi persoalan, tetapi kita tidak mau melakukan hal yang paling kecil sekalipun. Tetapi hasil akan kita peroleh dari apa yang kita lakukan. Apalagi saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya. Meskipun Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu memang sulit untuk dilakukan. Kesetiaan itu memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilihat. Kesetiaan itu memang sekarang ini sudah menjadi barang yang langka. Tetapi semakin hari, sebuah kesetiaan itu akan semakin terlihat dan dipandang penting oleh Allah jikalau kita melakukan dan terus berlatih.
Semakin hari sebuah kesetiaan itu akan semakin terlihat dan dipandang oleh Allah, dihormati oleh sesama. Jikalau kita memegang kunci itu, tidak mengabaikan perkara yang kecil, melakukan tanggung jawab sebagaimana apa yang dipercayakan, melakukan dengan penuh senang hati, sekalipun orang tidak menghormati saudara-saudara, sekalipun ada orang yang mudah untuk menghakimi. Oleh karena itu dengan pelajaran firman Allah di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ini, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini, dan juga dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20, maka ada dua hal penting yang ingin saya tekankan. Sebelum kita menjalani kehidupan yang lebih baik, yang lebih lanjut, ada satu kebenaran firman Tuhan yang penting untuk kita tekankan, untuk kita masukkan di dalam relung hati kita masing-masing, mengacu kepada satu kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita membuka 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Di situ dikatakan untuk saudara-saudara, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kesetiaan tidak perlu banyak bicara kita ungkapkan. Kesetiaan tidak perlu setelah kita dipanas-panasi baru kita buktikan. Tetapi kesetiaan yang mahal itu harus tetap kita jaga, kita pertahankan. Apalagi ketika yang memberikan satu pekerjaan itu adalah Allah, yang mempercayakan kepada kita orang yang siapa ini saya dan saudara. Maka kebenaran yang pertama, apapun yang dipercayakan kepada saya dan saudara, entah itu skala kecil, sedang atau besar, maka lakukan dengan setia. Maka lakukan dengan setia. Dan Rasul Paulus memandang arti kesetiaan itu adalah sesuatu yang begitu indah. Apalagi ketika ia dikatakan sebagai hamba Kristus, maka Paulus menganggap bahwa apa yang dipercayakan Allah itu sesuatu anugerah yang besar, di mana Paulus sadar betul bahwa aku ini siapa. Tetapi ketika Paulus mengatakan dan menyadari bahwa aku ini adalah hamba Kristus, maka kesetiaan itu akan diwujud nyatakan. Kesetiaan yang ada di dalam diri Paulus akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena Paulus tahu bahwa Allah lah yang memberikan kepercayaan, Allah lah yang memberikan jabatan sebagai hamba Kristus dan hamba Tuhan tentunya. Dan ini bukan berbicara masalah panggilan Tuhan secara khusus untuk saya, untuk Pendeta Julianus, untuk Bapak Keris, ataupun untuk para diakon, tetapi juga berlaku untuk setiap orang dan siapa saja yang merasa bahwa dia sudah diselamatkan oleh Kristus, maka dia adalah hamba Kristus. Dan sebagai hamba Kristus merupakan satu anugerah Tuhan yang besar. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan kepercayaan yang besar itu kepada saya dan saudara, yaitu kepercayaan rahasia ilahi, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang 1b, di mana yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, itu berarti bahwa kita ini penting di mata Tuhan, kita ini berharga di hadapan Tuhan, kita ini mulia untuk pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya ini adalah rahasia Tuhan. Tetapi bagi Tuhan sudah tidak menjadi rahasia Allah lagi, karena sudah diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara, dipercayakan kepada kita masing-masing. Dan itu sebabnya untuk saya dan saudara, ketika kepercayaan itu diberikan untuk kita, maka kepercayaan itu harus kita lakukan dengan baik dan penuh setia. Ibu bapak yang saya kasihi, tantangan gereja sekarang ini adalah kesetiaan umat.
terjadi kemerosotan yang besar orang-orang percaya. Menganggap bergereja itu hanya sekedar rutinitas belaka. Menganggap bergereja itu adalah untuk menyenangkan pendeta atau pengurus gereja. Menganggap bergereja itu sampingan. Sehingga ketika mereka berkata, mari pergi ke rumah Tuhan, dengan mudah orang pun berkata, untuk apa? Toh saya bisa hidup, toh saya juga memiliki pekerjaan, toh saya tanpa ke gereja pun saya dicukupkan. Pemikiran-pemikiran inilah yang menyebabkan langkanya orang melihat betapa indahnya bergereja, saudara. Toh kalaupun kita ingin firman Tuhan, YouTube banyak tayangan-tayangan. Toh kalaupun gereja memerlukan uang, tinggal transfer dan sebagainya. Tetapi ingat, di dalam rahasia Allah ada sesuatu yang akan dipercayakan, bukan hanya untuk hamba Tuhan yang terpanggil secara khusus, tetapi untuk saya dan saudara, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka perlunya persekutuan, di mana di dalam persekutuan itu akan ada yang namanya kepercayaan untuk apapun, untuk melayani, untuk mendoakan, bahkan untuk melakukan hal-hal lainnya, saudara. Maka mari saya ajak untuk kita kembali setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun saya dan saudara ada upaya-upaya yang merongrong saya dan saudara untuk tidak setia. Seperti halnya ada orang-orang yang merongrong keyakinan Paulus, di mana Paulus dikatakan bahwa engkau bukan rasul, engkau ini layak dihakimi, engkau ini bukan siapa-siapa, engkau ini adalah pribadi yang melayani karena uang. Tetapi Paulus berkata, di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat dikatakan demikian, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Saudara, penghakiman akan selalu muncul kepada orang-orang yang berusaha untuk setia. Apapun caranya, bahkan akan merongrong orang untuk tidak pernah mau pergi ke gereja. Apapun caranya. Dan ini yang terjadi. Ketika Paulus mendirikan gereja di Korintus, Paulus melihat kehidupan orang-orang Korintus mulai mempertanyakan kerasulan Paulus. Mereka meragukan kerasulan Paulus. Maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab berusaha merongrong tubuh Kristus atau gereja di Korintus untuk jangan percaya kepada Paulus. Tetapi Paulus katakan, lihatlah aku ini hamba Kristus. Entah engkau menghakimi aku, tidak menghargai aku, tidak menghormati aku, itu tidak menjadi soal. Tetapi inilah aku dan engkau kalian semuanya. Jangan takut. Ketika kesetiaanmu akan diperhadapkan dengan orang-orang yang menentang engkau dengan penghakiman, dengan label-label apapun, firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan yang kita dengar ini, jangan takut dan gentar. Paulus, aku mengalami akan hal itu. Paulus begitu hebat, saudara. Melayani Tuhan dengan baik, disalahartikan oleh mereka. Tetapi Paulus ingin katakan dan membuktikan kepada mereka, aku akan melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada aku, karena kepercayaan itu mahal dan kepercayaan itu adalah membukakan, menyebarkan rahasia ilahi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, pertanyaan saya dan saudara, apa alasan kita untuk tidak setia kepada Tuhan? Tuhan sudah memberikan nafas hidup, Tuhan sudah memberikan keuangan kita, Tuhan sudah memberikan rumah untuk kita, Tuhan sudah memberikan orang tua, Tuhan sudah memberikan anak-anak. Apa yang menjadi alasan kita untuk tidak setia kepada Allah? Seringkali kita banyak menuntut Allah, tetapi ketika Allah menuntut saya dan saudara, kita selalu banyak alasan ini dan itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dikatakan dalam ayat yang pertama, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus,
yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka yang ternyata dapat dipercayai. Bapak Karis Setiawan dan istri, Anda masih muda. Ketika Anda ditaruh di Halmahera yang begitu jauh dari keramaian, Anda sudah membuktikan Anda setia. Tetapi waktu itu belum punya istri. Senang punya istri, Pak Keris? Senang punya suami, Pak Keris? Senang enggak? Hanya manggut-manggut artinya apa kan kita enggak tahu. Di mana di Halmahera itu pastorinya, saudara, saya boleh bercerita. Di gereja ini, depannya ini adalah makam cucu kepala suku. Betul ya Pak Keris ya? Dan pada waktu itu Pak Keris tidak tahu bahwa itu adalah makam, baru seminggu dimakamkan Pak Keris datang. Rumahnya jaraknya harus teriak-teriak kalau memanggil, jauh. Pastorinya ketika berdiri mungkin tinggi saya 165, mungkin hanya 180, atasnya langsung seng. Saudara, bayangkan, saya habis mandi, ganti pakaian, keluar keringat lagi. Bayangkan seandainya membawa istri yang cantik, betul ya Pak Keris cantik ya? Pak Keris cantik gak istrimu? Puji Tuhan. Ditaruh di sana, bayangkan jangan-jangan istrinya ngajak pulang. Enggak, karena sudah mau ditaruh di Jember. Saya tidak membayangkan. Tetapi ketika kami memiliki pergumulan, gereja ini memiliki pergumulan akan ada pelayan di Jember, kami tidak menceritakan. Tetapi ketika ditanya, apakah kamu siap Mas Keris pelayan di sini sama istrimu tetap di Halmahera? Siap pendeta. Jawabannya demikian. Dan puji Tuhan, kesetiaan itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan ketika jawaban berkata setia, siap melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, itulah yang kami rindukan, termasuk untuk setiap kita semuanya. Tidak akan pernah ada orang yang melayani tiba-tiba langsung di level atas, tidak pernah. Betul ya Pak Nulia ya? Firman Tuhan Rabu yang lalu. Harus menghadapi hal-hal yang kecil. Tetapi seringkali orang ape untuk tidak memperhatikan hal kecil karena melihat sesuatu yang besar. Padahal untuk mencapai gunung yang tinggi perlu satu langkah untuk melangkah. Dan Pak Keris, ketika saudara nanti ada di Jember, gereja yang ada tetapi jemaatnya banyak yang meninggalkan Tuhan, tugasmu mencari. Dan ketika ada orang yang menganggap engkau rendah, engkau dipanggil emas, mungkin dipanggil nama, janganlah takut, janganlah engkau sedih. Sebab Paulus pun mengalami demikian. Paulus dihakimi padahal dia rasul. Tetapi Paulus berkata bahwa tidak apa-apa engkau memanggil aku, bahkan aku pun tidak peduli dengan aku. Orang mau menghakimi tidak menjadi soal, orang mau melakukan ini tidak menjadi soal. Yang penting ketika Tuhan mempercayakan itu kepadaku, aku kerjakan dengan penuh setia. Amin. Bukan hanya untuk Pak Keris, termasuk saudara-saudara di tempat ini. Pelayanan apapun itu, organisasi, panitia apapun, lakukan dengan sepenuh hati. Karena di balik kesetiaan saudara dan saya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Paulus, maka di dalam 1 Korintus 4 ayat yang kelima, di situ diterangkan untuk saudara-saudara bahwa Allah akan memberkati, Allah akan memberikan upah, Allah akan memberkati setiap orang yang dapat dipercaya itu dengan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mari kita membuka dan membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus 4 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Buah kesetiaan setiap kita akan mendapatkan upah Tuhan, saudara. Aminkan itu. Apapun yang Tuhan percayakan itu, kalau kita melakukan dengan setia, akan mendapatkan upah.
Dan upah itu yang pertama yang Allah berikan, yang Allah janjikan, yaitu Allah akan menerangi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5b, di situ dikatakan ia akan menerangi. Ini adalah berkat Tuhan. Kita bukan berbicara dan tidak berbicara nanti ketika kita sudah meninggal. Tidak. Yang kita bicarakan seperti pengalaman Paulus adalah buah atau upah kesetiaan ketika ia melayani Tuhan. Yang pertama, dia akan mendapatkan penerangan Tuhan, dan bagi Paulus terang Tuhan adalah bentuk penyertaan Tuhan. Amin. Ketika orang Israel meninggalkan Mesir, ada tiang awan dan tiang api. Itu penyertaan Tuhan. Dan ketika Paulus melayani Tuhan dengan setia, sekalipun banyak guncingan, banyak hardikan, tetapi Paulus meyakini bahwa Tuhanlah terang dia. Terang Tuhan itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Karena terang Tuhan mampu menembus kegelapan, mampu memberikan jalan yang buntu, mampu melihat kerikil-kerikil yang tajam, mampu menunjukkan kepada kita bahwa itu ada ancaman, ada bahaya yang menghadang saya dan saudara. Tantangan saudara berbeda-beda. Mungkin pasangan, mungkin keuangan, mungkin anak, mungkin pekerjaan, atau mungkin keinginan kita yang terlalu tinggi. Tidak pernah diukur dan disesuaikan dengan kemampuan kita. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan menerangi orang-orang yang setia, bukan orang-orang yang hanya ingin menuntut berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Kairis yang pagi ini bersama dengan kami, yakinlah bahwa Tuhan menerangi saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati saudara, menerangi saudara di Halmahera 2,5 tahun ketika saudara untuk berhubungan, berkomunikasi, dan saling kabar dengan calon istrimu pada waktu itu, harus meninggalkan pastori, meninggalkan tempat itu, mencari sinyal sampai mungkin kena kerikil dan kena batu-batu. Betul ya Pak Garis ya? Harus mencari sinyal itu meninggalkan tempat, harus cari pelan-pelan. Ada sedikit, ada angin, hilang lagi. Pacarnya, Mas gimana sih, aku kan sayang. Mungkin loh, kira-kira begitu. Saya rasa enggak gitu juga. Harus ada perjuangan. Tetapi Tuhan memberkati Anda di sana. Kalau dulu Tuhan memberkati, sekarang pun bisa memberkati. Amin. Kalau dulu Tuhan memberkati saudara dan saya, sekarang, besok, sampai selama-lamanya Tuhan akan memberkati asalkan setia. Yang terakhir saudara, berkat apa yang Tuhan berikan? Mari kita memperhatikan berkat yang Allah berikan di dalam ayat yang ke-5c. Di situ dikatakan, mulai dari kata maka kita bersama-sama membaca, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara, ketika kita melayani, siapa yang tidak senang dipuji? Ketika istri memasak, kita memakan, lalu masakan itu enak, kita memuji. Siapa istri-istri yang tidak suka dipuji? Angkat tangan. Atau jangan-jangan nggak pernah masak sehingga nggak angkat tangan. Siapa yang tidak pernah mau dipuji oleh istri? Ketika kita itu memberikan yang terbaik kepada istri, suami-suami. Pak, bagaimana memuji? Ngadu aja nggak pernah. Betul, pantasan nggak ada yang angkat tangan, saudara. Setiap orang suka dipuji, saudara. Pujian itu selalu kita harapkan, baik dari pasangan, mungkin hanya berkata, Tuhan memberkatimu, hari ini engkau kelihatan cantik, hari ini engkau kelihatan gagah, hari ini engkau begitu harum, engkau begitu cantik, engkau begitu baik. Itu pujian, saudara. Nah, seringkali kita tidak mengeluarkan kata-kata itu, termasuk di dalam dunia pelayanan kita. Ada teman-teman kita dengan setia menyiapkan LCD sound system, kamera dan sebagainya, latihan untuk persiapan ibadah. Tetapi ketika selesai ibadah, apakah kita mudah untuk memuji? Seringkali kita abe, saudara. Yang kita lihat adalah ketika slide-nya telat, ketika musiknya tidak
kompak. Ketika bunyinya terlalu kenceng, nolehnya ke belakang. Tapi hari ini nggak ada yang noleh ke belakang. Karena dari awal semuanya baik. Siapa yang tidak suka dipuji, semuanya suka. Apalagi kalau yang memuji itu adalah pujian hati. Betapa indahnya, betapa senangnya hati ini. Dan pujian itu harusnya dilayangkan kepada orang yang memang layak mendapat pujian. Saudara ingin dipuji? Angkat tangan. Ini jemaat Kebayoran itu aneh ya, ditanya dari tadi diam itu masalahnya apa sih? Sampai saya itu salah bicara atau salah apa, bingung saya. Siapa yang ingin dipuji? Angkat tangan lah, gampang lah. Semua. Siapa yang tidak sering memuji? Juga semua. Ini kelemahan kita, maunya dipuji, memuji tidak mau. Tetapi percayalah saudara, ketika kita melayani Tuhan, orang tidak pernah mau memuji, tidak masalah. Suami istri tidak pernah mau memuji, tidak masalah. Firman Tuhan katakan bahwa Allah sendiri yang akan memuji. Amin. Allah sendiri yang akan memuji, dikatakan maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ini adalah upah saudara. Kita bukan berbicara soal nanti kematian. Tetapi orang-orang yang setia di dalam Tuhan, selain mendapatkan upah penerangan Tuhan, juga akan mendapatkan upah pujian daripada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saya dan saudara adalah selalu supaya hamba-hambanya itu setia di dalam Tuhan. Tuhan akan menyiapkan upah yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan, dan Paulus katakan supaya kamu menerima itu, teladanilah aku, turutilah nasihatku, dan apa yang aku alami itulah yang akan kamu lakukan, sebagaimana dituliskan di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Amin. Kita tunduk kepala dan kita berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menolong kita untuk semakin setia di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan ini. Biarkan firman Tuhan ini boleh menguatkan kita masing-masing. Arti setia, tanggung jawab di dalam kehidupan masing-masing. Dan apapun yang terjadi, lakukanlah itu. Orang yang mempertahankan kesetiaan tidak berarti tanpa persoalan. Mungkin perbedaan pendapat, mungkin percekcokan, tetapi kesetiaan itu harus tetap kita lakukan sebab Allah menuntut pelayan-pelayan Tuhan itu. Mari Bapak Ibu sekalian berdoa dan biarkan musik mengalun. Dan ketika musik mengalun, saudara berdoa kepada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan saudara. Mungkin untuk suami kita yang belum menunjukkan sikap tutur kata yang baik, sehingga seringkali menyakiti hati istri. Doakan suami saudara. Atau mungkin istri kita yang terus-menerus menyalahkan, sehingga istri hanya ngomel dan ngomel yang tidak pernah ada ujungnya. Mari kita doakan istri kita supaya tetap setia. Anak-anak kita perlu kita doakan. Orang tua kita perlu kita doakan. Sahabat-sahabat yang ada dimanapun mereka berada, yang Tuhan percayakan untuk melayani. Mungkin di lembaga-lembaga baptis kita doakan saudara. Karena tantangan itu besar. Supaya mereka tetap setia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, berdoalah. Biarkan musik dan singer menolong kita untuk menaikkan pujian sebagai respon kebenaran firman Tuhan bait yang pertama. Dan Ibu
ibu bapak saudara tetap berdoa sesuai dengan suara hati saudara masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kalau pagi ini setelah mendengar firman Tuhan tergerak hati saudara untuk percaya Tuhan, lalu ingin menyampaikan kepada kami bahwa oleh karena kami percaya Yesus Tuhan, Allah yang memberikan berkat, Allah yang menolong, maka saya siap dibaptiskan. Silakan Bapak Ibu Saudara, tinggalkan tempat duduk saudara, maju ke depan, kami akan melayani saudara. Atau ingin menggabungkan diri di Gereja Baptis Kebayoran untuk terus bertumbuh iman saudara, silakan maju ke depan, tinggalkan tempat duduk saudara kalau ada. Atau ingin didoakan secara khusus di dalam pergumulan saudara, mungkin rumah tangga saudara, mungkin pekerjaan saudara, silakan juga boleh maju ke depan. Kami akan menolong mendoakan saudara. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan bait yang terakhir dan kita nyanyikan dengan penuh penghayatan. Oh Yesus, kau berjanji pengikutmu semua, di mana kau bertahta, silahkan duduk kembali dan mohon waktunya sejenak untuk saya boleh membacakan surat keputusan untuk Bapak Keris Setiawan yang akan menjadi gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Sion Jember, saudara angkat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Surat Keputusan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran Jakarta nomor 010 garis miring S.KPTS GBIK garis miring Romawi 7 garis miring 2025.
tentang pengukuhan Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Sion Jember, Saudara Angkat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, menimbang A. Bahwa berdasarkan surat kesepakatan bersama nomor 068/GBI BPD JB Romawi 5/2025 tentang penyerahan Gereja Baptis Indonesia Sion Jember menjadi saudara angkat dari GGBI BPD Jatim 1 dan Bali kepada Gereja Baptis Indonesia Kebayoran pada tanggal 13 Mei 2025. B. Untuk mengaktifkan kembali kegiatan gereja, pertumbuhan dan perkembangannya, maka diperlukan keberadaan seorang gembala sidang di GBI Sion Jember. C. Bahwa berdasarkan huruf B di atas, maka diperlukan surat keputusan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran untuk gembala sidang di GBI Sion Jember. Mengingat 1. Anggaran dasar GBIK bab 5 pasal 10 ayat 2 dan anggaran rumah tangga GBIK bab 5 pasal 11 ayat 3. Kedua, keputusan rapat panitia PI hari Senin tanggal 2 Juni 2025. Ketiga, keputusan rapat panitia perancang hari Jumat tanggal 13 Juni 2025. 4. Keputusan rapat urusan gereja hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 menetapkan keputusan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran tentang pengukuhan gembala sidang GBI Sion Jember Saudara Angkat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Pertama, mengukuhkan Bapak Karis Setiawan sebagai gembala sidang GBI Sion Jember. Kedua, sebagai gembala sidang dalam melakukan tugas atau pelayanan penggembalaan berdasarkan firman Allah dan mengacu kepada anggaran dasar GBIK bab 5 pasal 10 ayat 2 dan anggaran rumah tangga GBIK bab 5 pasal 11 ayat 3. Ketiga, sebagai gembala sidang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gereja Baptis Indonesia Kebayoran melalui panitia pengabaran Injil. Keempat, sebagai gembala sidang dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja sama dengan jemaat GBI Sion Jember. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga ada ketetapan lebih lanjut. Asli, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Departemen Kependetaan Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kedua, GGBI BPD Jatim 1 dan Bali. Ketiga, GBI Sion Jember. 4. Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada hari ini tanggal 13 Juli 2025. Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, Sekretaris Ibu Christine M.A. Lalenoh, Gembala Sidang Pendeta Agus Panrimo. Dan saya mohon Bapak Keris dan juga Ibu boleh maju ke depan sehingga kita boleh mendoakan bersama. Jemaat tolong mendukung di dalam doa untuk pelayanan mereka yang akan secara resmi akan disambut dan dikukuhkan sebagai gembala sidang pada tanggal 20 Juli 2025 di Gereja Baptis Indonesia Sion Jember. Dan mohon untuk Bapak Ibu sekalian boleh berdiri, Pendeta Julianus boleh maju ke depan mendampingi saya untuk menolong di dalam doa pengutusan ini sehingga mereka boleh menjadi hamba Tuhan yang kuat, tetap setia kepada Tuhan supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Baik, kita akan berdoa untuk Bapak Karis dan juga istrinya yang mendukung di dalam pekerjaan Tuhan ini. Bapa yang di surga, Allah kami, pada pagi ini, di hadapan Tuhan, di hadapan sidang jemaat Allah, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, dan di hadapan para saksi Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan untuk perluasan Injil Tuhan.
dan juga berdasarkan surat keputusan yang gereja berikan. Maka pada hari ini, atas nama Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, berdoa untuk Bapak Karis Setiawan dan istri yang akan menjadi tangan panjang Gereja Baptis Kebayoran untuk boleh melayani Tuhan menjadi gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Sion Jember, saudara angkat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Karena itu ya Bapa, seia sekata, sehati sepikir, kami memohon pertolongan Tuhan, supaya Bapak Karis Setiawan dan istri boleh menjadi seorang gembala sidang yang baik, menjadi bapak rohani, menjadi ibu rohani, dan juga menggembalakan kawanan domba Allah yang dipercayakan kepadanya. Dan boleh mencari jiwa-jiwa yang hilang, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Allah, dan mampu bekerja sama dengan jemaat Allah yang ada di sana. Bapa tolong berikan kekuatan untuk Bapak Karis dan juga istri, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu melayani Tuhan adalah satu kehormatan yang mulia, tetapi juga tidak pernah terhindar dari persoalan. Sebagaimana Paulus dihakimi, dihina, dilecehkan, tetapi Paulus ingin menjadi hamba Tuhan yang setia, di mana ia disebut hamba Kristus. Dan Paulus begitu yakin, dan ini biarkan juga menjadi kunci keberhasilan Bapak Karis, menjadi hamba Tuhan yang tetap setia, sekalipun di medan yang mungkin sulit. Bapa yang di surga, bersama dengan sidang jemaat Allah pagi ini, biarkan pimpinan Roh Kudus tetap terjadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Satukan rumah tangga mereka, berkati di dalam kasih sayang mereka masing-masing, berkati bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan pagi ini, atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran secara resmi mengutus, bahkan mengukuhkan Bapak Karis Setiawan sebagai gembala sidang Gereja Baptis Indonesia Sion Jember, saudara angkat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Bapa yang di surga, inilah doa kami yang boleh kami aturkan kepada Tuhan untuk hamba Tuhan ini. Kami berdoa untuk segala keperluannya, kami berdoa untuk segala perjalanan hidupnya, dan kami berdoa supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik dan setia untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan, dan juga oleh karena kasih sayang saudara akan pekerjaan Injil Tuhan, akan hamba Tuhan yang siap melayani Tuhan sepenuh waktu, pada hari ini, Tuhan kiranya juga memberkati bukan hanya untuk keluarga Bapak Karis, tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, Allah yang kita sembah dan kita muliakan. Terimalah berkat Tuhan ini, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian untuk mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan satu pujian, terima kasih Yesusku. Tuhan, disilakan duduk kembali. Bapak Karis, Pendeta Yulianus, silakan duduk kembali dan mohon waktunya sejenak, karena hari ini pula juga ada rapat urusan gereja.
Sebelum kita meninggalkan ruangan ibadah, gereja juga ingin menyambut bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Di tangan saya sudah ada kartu tamu. Yang pertama dari Yuliana Deborah Kambu. Boleh bangkit berdiri, Saudari Yuliana Deborah Kambu. Selanjutnya Ibu Linia Hia. Boleh bangkit berdiri. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Kami senang sekali bisa bersama-sama bersekutu. Mungkin ada lagi yang belum disebutkan namun baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, sudah semua ya. Baik, dengan demikian ibadah telah selesai. Silakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh kembali sebelum meninggalkan ruangan.